Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Mustafa Al-Ghumairi dalam kumahan syairnya mengatakan, inna fi yadi syu'ani amral ummah wa fi aqdaiha hayatah. Sungguh di tangan pemuda Allah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemuda Allah terhadap maju mundurnya umat. Bukan maupun mengatakan, berikan kepada saya 10 orang pemuda, maka aku akan menguasai dunia. Dua ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa remaja dan pemuda merupakan agent of change, lanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafeta perjuangan cita-cita sang orang tua. Jelas sejarah membuktikan, bukankah di saat negeri ini terhimpit dan terjepit di bawah ketiadaan para penjajah, muncullah pemuda-pemuda gagah di bawah naungan bendera Jogja, Jog Sumatera, dan Jog Islamisme. Mereka semua berhasil mengusir penjajah dari negeri tercinta kita. Bahkan hadirin, di saat baginda Rasulullah hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, tiba-tiba tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai sosok pemuda yang tangguh, yang rela mengorbankan jiwa raga asalkan Ali tetap ada. Itulah kita perhatikan. Kita patut menutup mata kekaguman kita terhadap remaja dan pemuda ini tinggal kenangan. Sebab perut kita saat ini sedang berduka dan prihatin akibat ulah sebagian para remaja dan pemuda kita yang bukan lagi hanya sekedar kebut-kebutan di tengah jalan, yang bukan lagi hanya sekedar nongkrong di tengah malam, bahkan yang lebih memilukan lagi hadirin, bukan hanya sekedar pacaran, tapi sedang bermain berhubungan badan badan. Itulah potret nyata dari kehidupan sebagian remaja dan pemuda kita yang tidak berkarakter. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan judul syaraan remaja dan pemuda merupakan generasi penerus bangsa dengan mendasar Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13.
Berenang di bawah kekuasaan Allah. Dari musikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatul Tafasir jilid 4 halaman 219 menjelaskan ayat tadi. Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarul ajibu 'ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsanin. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita yang aneh menurut mereka yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Khalid Abdurrahman Al-Maki dalam Sofwatul Bayan 5 Akhir Quran halaman 271 menjelaskan, konon pada zaman kerajaan Dikianus hiduplah beberapa pemuda yang bersikeras untuk menyebarkan agama baru, dan saat itu berbeda dengan penguasanya. Lalu dikejar-kejarlah mereka dan dibunuh oleh para prajurit kerajaan. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam goa hingga tertidur selama 309 tahun. Al-Quran mengabadikan pemuda tersebut dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan pemuda-pemuda beriman teguh pendirian, pemuda-pemuda kakak yang siap mempertahankan akidah, bahkan pemuda-pemuda idaman bintang sempelan keyakinan. Mereka lebih baik mati berjalan tanah dibandingkan hidup bercermin bangkai. Pemuda-pemuda seperti inilah hadirin yang mampu menjadi pelopor pembangunan, inspirator pembangunan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah qasidah. Wahai kaum pemuda, tunjukkanlah sikap dan tanggung jawabmu. Wahai kaum pemuda, tunjukkanlah sikap dan tanggung jawabmu. Pada anak bangsa dan jaya, pada bangsa dan jaya, sebagai nama baktimu kepadanya, sebagai nama baktimu kepadanya. Lalu bagaimanakah peranan remaja dan pemuda kita saat ini? Alhamdulillah hadirin,
dan agama. Namun sayang hadirin, kita tidak mungkin bisa menutup mata bahwa saat ini para remaja dan pemuda kita sudah terbius dalam budaya bebas, seks bebas dan kumpul kebo. Profesor Dr. Sarwito Wirawan, seorang guru besar psikologi Universitas Indonesia, dengan jujur melaporkan hasil penelitiannya tentang kejahatan seksual pada remaja dan pemuda di kota-kota besar di Indonesia. Ternyata hadirin, dari 1.000 responden menghasilkan 67% pernah berpacaran, 63% pernah bertengkar, 54% pernah berciuman, 38% pernah berabah-abahan, 28,5% pernah berhubungan badan, bahkan 9,5% berusaha menggugurkan kandungan berolahraga. Timbul pertanyaan, apakah kita rela jika masa depan bangsa diserahkan kepada sosok-sosok pemuda seperti ini? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa, mari kita kompakan aksi, sama-ratakan visi dan misi untuk menciptakan generasi muda yang siap menjadi penerus bangsa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 323 menjelaskan
Ayat tadi merupakan inti ajaran keimanan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus. Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah menjelaskan mudhaf dapat menggantikan peran mudhafun ilaih. Maksudnya para remaja dan pemuda harus sanggup menggantikan peran sang orang tua. Lalu bagaimanakah kontekstualisasi ayat tersebut dalam menciptakan generasi muda sebagai penerus bangsa? Ayat tersebut mendeskripsikan kepada kita bahwa ada 3 langkah minimal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menanamkan pendidikan agama sejak dini. Sebab agama merupakan rem cakram dalam kehidupan, sehingga para remaja dan pemuda mampu memilih mana yang halal dan mana yang batil. Kedua, para orang tua harus mau mendidik putra dan putrinya. Dan yang ketiga, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus berani menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan potensi pemuda. Syair Lause mengatakan, "If you want to harvest this man, plant the seed. If you want to harvest this year, plant the seed. If you want to harvest this 100 year, educate people. Jika kau ingin panen sebulan, tolonglah biji. Jika kau ingin panen setahun, tolonglah pohon. Jika kau ingin panen selama ratusan tahun, didiklah manusia." Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dengan demikian, uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa remaja dan pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Jika remaja dan pemudanya kuat, maka bangsa pun akan berdiri tegak. Tapi jika remaja dan pemudanya lemah, maka bangsa pun akan ikut kondok. Mudah-mudahan bangsa kita memiliki generasi muda yang kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga mampu membawa Indonesia menuju kejayaan di masa yang akan datang. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sidara berbaju kurung indah berseri di pada pudung mantok nan berkilau. Alhamdulillah, penampilan telah diberi hingga kami pun terkagum dan terpukau. Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah buat penampilan yang bagus.